sampaikan. Betul, manjanya masih ditahan-tahan, kayaknya baru kenal sih yang kayak gini-gini. Oh manja Biasanya nanti kalau ya? udah mulai kenal sekitar seminggu 2 minggu tuh udah mulai agak manja-manja gitu. Aku PDKT nggak baru mau mulai? makan kalau kamu balesnya lama gitu-gitu tuh. Udah mulai, itu biasanya kalau cowok kayak gitu tuh ceweknya langsung zizi. Nggak dilanjutin sama ceweknya. Tapi tergantung, kalau ceweknya suka cowok yang manja bisa. Oke. Bisa. Ada kan di sini cewek-cewek yang suka cowok-cowok manja? Pasti ada lah, pasti Ada. ada. Nggak mungkin nggak ada. Karena ada cewek yang suka dimanjakan dan ada cewek yang suka memanjakan. Atau dua-duanya? Atau dua-duanya, paket lengkap situasional. Betul. Jalanin hubungan itu ya, itu harus ada feedbacknya loh. Ada feedbacknya Iya, ya? jadi kalau misalkan cewek pengen di-treat sebagai ratu, cewek ini harus bisa nge-treat cowoknya sebagai seorang raja juga. Betul, karena seorang ratu pasangannya dengan seorang Raja. iya. Betul, tapi banyak kisah sih, di mana ratu tiba-tiba sama siapa gitu. Sama bawahan-bawahannya raja, sama prajurit juga Itu pernah. cerita buat lain waktu pasta. Kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Udah gak ada. Cuma di FTP masih ada beberapa kali cerita-cerita kayak gitu. Cuma kayaknya untuk kehidupan di circle gue belum pernah ngerasain ada yang kayak gitu sih. Kayaknya Maksudnya bukan kehidupan gue ya, maksudnya kehidupan teman-teman gue yang gue tahu nggak ada yang kisahnya seperti itu. masih agak jauh ya kayaknya ya. Tapi kalau kita sekarang juga ada di highlight yaitu Kato Lisa dengan 23 kill, 3.700 damage dan juga assist 5. Total healnya 4 ya. Nah gede ya healnya ternyata ya. Betul. Ini total heal di tadi berarti? Enggak, sepanjang Miramar kah? 14 game. Hah? Gak mungkin. Gak mungkin total heal dia tiba-tiba 4 yang tiba-tiba juga terjadi ternyata. Bigetron menemukan targetnya. Ada Fast Clan yang rotasi cukup dekat dengan tim BTR dan juga ada Aura yang sudah mendapatkan hold compound mereka di sekitar BTR. Betul, tampaknya dari tim Aura juga bakal coba fight dengan tim BTR dan mungkin akan mengambil keuntungan dengan menembak ke arah tim FaZe Clan yang berada tepat di bawah mereka. Jangan overpick karena bakal saling menembak dan baik Betul. lagi. Siapapun yang perang sebenarnya gak masalah, tapi kalau bisa Indonesia sama Indonesia jangan perang di awal-awal. Betul, jangan terlalu dini lah perangnya ya. Nanti aja circle-circle akhir begitu tinggal 4 tim yang tersisa Indonesia semua. Oh, itu seneng banget pasti. Kayak waktu di jam PMCO ya, 5 tim Wah ya. itu 5 tim circle terakhir Indonesia gue kayak nge-cast udah plong banget. Suka-suka mau yang tumbang siapa dulu bebas. Bebas yang penting udah jelas top 5-nya at the end-nya kemarin tuh Indonesia. Di zaman PMCO. Iya. Pernah tuh satu kali waktu itu dan kalau nggak salah mapnya Irengel. Iya ya, itu Irengel yang di Irengel. dekat tebing-tebing waktu itu kan. Yang di Pulau SMB. Iya, Itu emang SMB ya? SMB itu. Bukan yang atasnya SMB yang Enggak, deket Itu sekitar SMB rumah atas, 12. SMB atas. Itu SMB atas. Bukan seberang SMB. SMB atas yang EVOS ini kan, yang EVOS jadi polisi air. Iya. Oh iya bener. Kan naik kapal semua kan? Sebelah, oh iya kalau Sebelah kiri, dari sebelah kiri Verifier atas. ke arah kanan, kalau dari area SMB-nya di arah kirinya Iya, berarti atas betul. kiri ya. Iya. Oke, udah mulai teringat nih kan. Sedikit ada recall ingatan gitu, tipis-tipis. Itu recallan 2 tahun lalu loh pas. Itu lama banget sih, soalnya terlalu banyak kenangan-kenangan. Tapi gak kerasa ya 2 tahun lalu loh. Gue tuh ngerasa kayak baru terjun di casternya PUBG Mobile kayak baru setahun. Iya, ngerasa kurang Kayak lebih baru ya. setahun. Setahun gak sih? Lebih sih sebenarnya. Enggak sih 2 tahun lebih kita udah. Iya 2 tahun lebih, alhamdulillah masih dipercaya. Jadi thank you banget nih buat Tencent, PUBG Mobile yang masih mempercayai kita berdua untuk tetap hadir meramaikan event-event dari PUBG Mobile dan juga Tencent. Terima kasih, kita akan berikan yang terbaik dan tiba-tiba Liquid langsung menembak dengan menggunakan karya namun masih belum bisa mendapatkan target. Dan celah tipis di arah jendela pun hampir saja mendapatkan sebuah kepala namun masih tercover dengan adanya kusen-kusen jendela. Iya, kita bakal kayak juga tembakan dari Liquid terus lontarkan ke arah tim Join Me. Tampaknya mengenai targetnya tapi belum sampai menumbangkan lawannya. Wah gila Liquid responnya cepat banget. Dia baru aja ngelihat yang di jendela, tiba-tiba dia ngelihat satu pemain yang ada di balik sebuah gundukan. Betul, ya baik lagi sih namanya cairan itu cepat adaptasinya. Gua kira lo mau bilang namanya BTR, tim lama pasti komunikasi mereka udah bagus. Tapi tiba-tiba Join Me memberikan sebuah surprising attack dan mendapatkan seorang Ryzen. 1 knockout dari Red Alien. Ya tapi menoknya tampaknya masih cukup aman ya dengan adanya jarak antara lawan-lawannya. Tapi kita perhatikan sekarang juga tampaknya Aura bertemu dengan lawan yang cukup lama, cukup sering mereka bertemu juga itu FaZe Clan yang masih berada di bawahnya mereka. Compound versus compound tapi high ground dimenangkan oleh tim Aura. Yap, dan ini kita udah masuk di menit yang ke-8, hampir aja masuk di menit yang ke-9. Blue Zone sudah berhenti, ini harusnya circle 3 gak sih? Oh tapi ada spray, what a Liquid dengan sebuah AKM scope 6 bisa memberikan cicilan damage yang begitu banyak. Ini mengingatkan gue dengan seorang Paraboy. Betul, tembakan AK-nya itu ngeri banget ya, kali 6 waktu itu. Betul, kali 6 DP-nya dia spray kali 6 juga GG banget dan sudah mulai memantau lagi pergerakan dari salah satu pemain FaZe Clan
yang berpindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya, namun masih belum ada tembakan yang begitu on point dari Liquid ke arah pemain-pemain yang dari tadi sudah mulai berpindah. Dari Fast Clan kayaknya udah mulai kebingungan dan ternyata yang dipantau tadi bukan Fast Clan tapi Join Me. Gua lupa ada 2 angle yang dikontrol sama BTR. Betul, tanda pakai dari Liquid akhirnya sniper mengenai titiknya dan akhirnya langsung menumbangkan lawannya. Tapi kita pindah kali ini ke FaZe Clan, tampaknya mereka memiliki rotasi yang lagi-lagi mirip dengan tim Aura kali ini ya. Betul sekali. Dan kalau kita lihat-lihat juga ternyata dari Fast Clan mereka mengambil tempat yang sudah ditinggalkan oleh tim Aura dan Ryzen bersama dengan seorang Liquid masih bertahan di tempat yang sama, masih memantau pergerakan dari Join Me, tidak ingin dilepas, ingin dikeker terus, ingin dipepet terus dan tiba-tiba ternyata ada spray dari seorang konsep menuju ke arah Fast Clan, tapi dari arah belakang Fast Clan juga berhasil menembak ke arah tim Aura, cukup memberikan sedikit gertakan ke arah Rosesi. Satu dengan lainnya ya, Corpai diberi gertakan, Rosesi diberi gertakan juga oleh masing-masing tim. Dan tampaknya kedua tim ini tidak kehilangan member mereka, dua-duanya selamat dan dua-duanya sampai ke tujuan mereka. Kita bergeser dikit ke bagian selatan dari circle di mana ada Livescape dan juga tim Eagle Esport yang sudah mulai saling berdekatan dan saling melihat kali ini. Betul, masih saling melihat seperti yang dibilang sama Wolfie antara Livescape dan juga tim siapa tadi? Aduh short term memory banget gua dari Eagle Esport, astaga. Eagle Esport dan juga Livescape. Walaupun sudah saling sadar tapi belum ada tembakan yang begitu komit di antara kedua tim ini. Semua masih mempertahankan daerah mereka masing-masing. Datcon masih mengintip kanan dan juga kiri. Dan kayaknya tadi gue ngelihat ada renderan mobil yang dilihat sama Datcon di bukit seberang mereka. Oke, tapi kita lihat juga dari tim Eagle Esport. Tampaknya mereka masih bermain dengan cukup safe, nggak mau terburu-buru pindah, nggak mau juga perang dengan tim Livescape kalau jaraknya masih terlalu dekat. Mereka lebih fokus cuma untuk menjaga area sekitar dan supaya tidak ada yang mendekat ke arah mereka. Ya dan ini baru kita rasain Miramar yang agak pasif. Apa dari kemarin Miramarnya kayak gini, Flo? Sebenarnya enggak gitu, banyak banget fight-fight kecil yang terjadi, cuma mungkin karena udah banyak Miramar dilalui oleh tim-tim ya. Mereka tuh lebih aware dengan posisi jaga-jagaan tim lain. Oke, jadi udah saling tahu rotasinya kemana, geraknya kemana. Jadi mereka ya pasti akan sedikit menurunkan tempo lah demi meningkatkan tingkat kehati-hatian mereka dan juga demi mendapatkan placement terbaik mereka juga. Dan ternyata dari seorang Mr. Five masih memantau pergerakan dari tim Aura, bahkan mobilnya Jaxi dibiarkan diincer tadi sama Mr. Five, tapi kayaknya Mr. Five udah gak terlalu lama lagi untuk nahan di arah gerejanya. Di bagian atas kembali turun ke bagian dalam. Mungkin masih ingin mencari beberapa looting tambahan di bagian dalam dari gereja. Betul, sedangkan kalau kita perhatikan map kali ini tampaknya semua tim Indonesia juga sudah masuk ke circle. Circle yang ketiga baik lagi merupakan circle yang notabene semua tim sudah berdempetan, sudah berdekatan, biasanya sudah saling menyadari. Ada lawan di kiri, ada lawan di kanan, ada lawan di depan. Circle keempat udah mulai harus dempetan. Circle kelima mau nggak mau perang untuk merebutkan tempat-tempat yang kosong di dalam circle. Wih, pokoknya circle 5 tuh perang kalau kata Lord kita. Nggak ada yang namanya damai karena udah posisi circle-nya kecil, tempat persembunyiannya juga kecil, mau nggak mau harus saling nge-retake dan juga nahan segimana mungkin supaya nggak ke-retake komponen sama tim lain. Dan tiba-tiba bouncing circle ketiga menuju ke arah barat. Dan ini cukup banyak high ground-nya, Flo. Betul, ini banyak banget high ground yang perlu dikontrol dan pastinya banyak banget tim yang bakal coba mengambil high ground yang sekiranya minim counter di sekitar area mereka ataupun mengisi tempat-tempat counter mereka juga. Terlihat dari tim Aura sudah menusuk dari bagian Cumacera, dari Livescape juga sudah cukup center kali ini. Dan dari tim-tim lain juga sudah mulai masuk ke area circle. BTR masih stick di ujung circle mungkin karena dia agak telat, dia menunggu dulu tim-tim lain lewat. Ya tapi yang jadi resikonya adalah mereka bakal ketemu sama tim-tim lain. Begitu banyak tim yang datang dari arah timur soalnya, Flo. Oke, tapi kalau kita lihat sekarang dari tim Livescape, mereka enak banget sih posisinya. Dapetin compound, mereka juga menyebar di daerah high ground dan sekarang sudah meninggalkan compound mereka. Dan Livescape, kalau mereka stabil kali ini, gue rasa mereka punya chance untuk meningkatkan performa mereka. Mereka sementara ada di peringkat 5. Di peringkat 5, 117 poin, hanya terpaut 2 poin dengan Infinity IQ dan juga tim Orange. Poinnya 20. Infinity IQ 117. Oh, Infinity IQ ya. Infinity IQ Kira di sama Infinity IQ sama Orange. Kalau mereka mainnya bagus kali ini dan let's say misalnya Aura bagus juga. Bisa aja mereka menempati ke peringkat 2 dan peringkat 3. Soalnya tim-tim Indonesia yang lainnya kayak Livescape, EVOS, BTR itu mereka lagi berbaris. 5, 6, dan 7. Dan poin dekat-dekatan semua. Dan poin mereka tipis-tipis banget. Gak nyampe jarak 10 poin. Ya tapi yang kita harapkan seperti yang udah kita omongin dari hari pertama, 4 tim Indonesia berada di posisi 1, 2, 3, dan 4. Bebas siapa aja urutannya yang jelas 4 tim Indonesia kita doakan bismillah nih.
semoga berada di top 4. Mau juara siapapun biarin. Betul, kalau penting kalau gue Indonesia. sih yang penting Indonesia masuk di top 2, top 3 atau bahkan 4 tempat yang masuk. Malah gue senang banget dan tiba-tiba di sela-sela kita sedang membahas ada pertempuran antara Orange dan juga Dingos dan ini kayaknya udah bakal komit banget pertarungannya. Sansan keluar lagi, turun lagi dari arah baginya, ini bakal menjadi angle yang free banget dari arah pemburu. Namun masih belum bisa mendapatkan satu pun knockout ke arah pemain-pemain dari tim Orange. Dua pemain Orange yang diincar tadi berhasil touchdown di bagian sebuah lempengan di seberang compound milik tim Dingos. Yap, kita bakal kayaknya juga tampaknya Orange terpaksa menurunkan kendaraan mereka ke low ground dan sekarang mereka harus putar otak lagi gimana mereka bisa melewati tim Dingos. Ini adalah sedikit replay juga di antara tim Crystal dan juga Join Me di mana dari sempat Torres spray dan langsung dapetin dua pemain dari tim Join Me dalam sekejap hilang dua player. Lumayan ya, buy one get one tuh. Buy one get two Ngincer dong? satu, oh iya betul. Benul, betul. Perasaan di keyboard T sama N jauh. Benul tiba-tiba. Datkon masih bermain di pinggiran zona, ternyata tidak hanya Orange tadi yang agak kerepotan. Dingos yang habis nembak pun sekarang kerepotan. Mereka udah gak ada mobil yang terlalu banyak, bahkan rotasi mereka pun yang sudah mengambil sebuah Tayo, ini bakal dikeker. Oh Wah. my god, ini mimpi buruk men. 4 orang bakal naik di tapping langsung dari arah high groundnya menuju ke arah satu. Tayonya dan satu di take down. Apainya tumbang dan ingin langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapping manja dari high ground. 1 poin pertama untuk Eagle Esport. Mata elang yang begitu tajam untuk mendapatkan target di bagian bawah. Ini malah petakannya kalau kendaraan dipecahin bannya dan mereka nggak bisa menggunakan kendaraannya kembali karena sekarang zona pun sudah mulai mendekati perpindahannya dan benar kendaraan dipecahin supaya nggak punya chance untuk merotasi dengan cepat. Betul, ini PR banget buat Dingos. Ini karma instan juga dan tiba-tiba Orange yang tadi lolos dari Dingos kali ini bertemu dengan Harimau Putih dari Indonesia. EVOS mendapatkan satu pemain dari tim Orange, belum dipulangkan ke arah lobby, masih dipantau-pantau dan ternyata tidak hanya 2 tim itu aja. Geekfam pun sekarang juga sedang dalam pantauan HVNB di mana Pin memberikan spray downnya dan berhasil mendapatkan sebuah ledakan dari kendaraan yang dimiliki. Di arah yang lain ternyata Bigetron harus merelakan 2 pemain mereka, Liquid dan juga Ryzen instant kill di kendaraan yang diledakan. Yap, kita bakal kalian dari tim BTR tampaknya kehilangan 2 player dan player yang bertahan pun terpisah ke 2 titik yang berbeda kali ini. Zuxi dan juga Luxi harus bertahan masing-masing dan tampaknya Zuxi akan tertumbangkan memasuki area pertahanan yang menyisakan Luxi seorang diri pada kali ini. Betul, last man standing dari Red Aliens hanya menyisakan Luxi saja, tapi dari seorang Nguyen masih ngelok di bagian atas, dimasak granatnya lempar menuju ke bagian sana dan Face Clan. Vintores yang knockdown, Mr. Five berusaha untuk melakukan revive, tapi ternyata dari Eagle Esport mereka sudah mulai melakukan setup flank ke arah kanan dan juga kiri, mereka bakal men-sandwich. Target yang sudah mereka lock, Mr. Five gak bisa berbuat banyak, tapi ledakannya berhasil mendapatkan 1 trade knock ke arah tim Eagle Esport. Sama-sama mendapatkan 1, tapi Nguyen juga berhasil di knockout. 2 pemain tumbang. Ternyata bukan 2 tapi kill fit yang terlambat, tapi kali ini baru aja 2 yang tumbang. Darli langsung dipulangkankah karena dibiarkan bleeding out dengan adanya cicilan damage juga dari peluru panas seorang Mr. Five. Ada backup walaupun terlambat, tapi ternyata Face Clan masih cukup tenang untuk menghadapi Eagle Esport yang ada di bagian high ground. Betul, kedua tim ini nggak hanya saling melawan, tapi mereka juga melawan waktu karena Blue Zone pun sudah mulai bergerak menuju ke arah mereka. Dan ini zona keempat yang lu nggak mau TB terlalu lama. Dan sisi Infinity IQ, saya pernah juga dengan tim RSG di mana tampaknya zona kelima benar saja semua tim akan mulai perang hingga akhir permainan. Tapi Mr. Five akan tertangkap juga oleh seorang Nguyen yang terus mengamuk di setiap rondenya kali ini. Nguyen masih menjadi korban tambahan, spray down tapi malah di spray down balik oleh lawannya. Tapi Datkon tidak membiarkan temannya tumbang dengan free karena langsung mengambil trading kanan dan trading kan kembali lagi. Darli, last man standing dari tim Eagle Esport. Kita bakal lihat apakah dia bisa menahan gempuran menghadapi 2 pemain FaZe Clan, tapi tidak bisa. FaZe Clan akan mendapatkan 8 kill di zona kita yang keempat. Iya, dan ini kemenangan besar untuk FaZe Clan walaupun pemain mereka satu persatu knockout, tapi sampai sejauh ini mereka masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka dan ternyata Aura juga sedang melakukan fight bersama dengan tim Valdus di mana satu pemain dari tim Aura juga terknockout. Valdus juga terknockout, satu pemain mereka dan No Mercy gak bisa di-revive terlalu jauh dengan teman-temannya, dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Dari Valdus mereka belum mendapatkan tambahan kill karena ada tim lain di sekitar mereka. Ternyata Livescape yang mendapatkan kill karena No Mercy tapi ada seperti itu smoke dan berhasil mendapatkan Jaden. 2 tumbang dari Aura. What happened dengan tim Indonesia hari ini? Start kurang begitu bagus. Betul, kita lihat ini baik banget tim Indonesia kehilangan anggota mereka, tapi Valdus dari belakang menghabisi tim Aura. Dan ini menjadi pukulan keras karena sekarang Aura harus pulang dengan 0 poin pada ronde kali ini. Ya, masih ada perwakilan dari Indonesia, masih ada EVOS, masih ada Livescape,
masih ada Red Aliens yang bertahan, masih ada 3 tim Indonesia yang bertahan kali ini. Sementara dari The Infinity mereka tertahan di bagian luar zona juga. Oh, udah masuk ke dalam zona tapi cukup dekat dengan Blue Zone dan sudah mulai ada wall smoke yang dibuat oleh Valdus dan juga The Infinity. Ya, kita bakal kali ini cukup rusuh dari tim-tim yang bertanding. Tampaknya cukup banyak tim yang mulai berjatuhan player-player mereka. Tapi di Infinity bermain dengan sangat galak. Terus mengincar pergerakan dari tim Valdus ini dibiarkan gerak dengan bebas. Tapi LVS berani mencuri beberapa kill dari tim Infinity. Dan sekarang Infinity berhasil memulangkan tim Valdus ke arah lobby. Gila men, Nuzi mainnya galak banget dari kemarin dan oh my god. Satu tim Indonesia kembali dipulangkan yaitu Red Aliens. Masih belum terlalu maksimal ternyata permainan dari BTR dan juga Aura untuk 2 match pertama kita. Tapi masih ada Indopride yang lainnya, masih ada Livescape dengan 3 kill yang sudah mereka kumpulkan. Dan EVOS yang juga sudah mendapatkan 3 poin kill di sisi lain. Demigod KRI berhasil mendapatkan 1 pemain tadi dan dari The Infinity mereka langsung tabrak untuk masuk ke dalam zona. Di depan mereka sudah ada Livescape yang akan menyambut kedatangan dari The Infinity. Iya, kita bakal kayaknya juga dari tim The Infinity tampaknya bakal mendekat ke arah tim Livescape. Supply. Dan tampaknya tim RSG pun tadi coba untuk mendekat ke arah Livescape. Livescape akan menghadapi cukup banyak tim sekaligus dalam satu fight. Tapi The Infinity tampaknya nggak cuma fight dengan Livescape, mereka juga perlu fokus dengan arah-arah angle yang berbeda. Dan tampaknya 10 tim tersisa dengan 32 individu yang masih live pada ronde kali ini. Dan kebanyakan tim masih cukup lengkap pada kali ini. Betul, dan Livescape harusnya cukup enak karena mereka mendapatkan 1 supply box di dekatnya Toms. Entah sudah diambil atau belum dan entah isinya apa, apakah itu Groza, M249 atau bahkan malah ke AWM yang bakal menguntungkan untuk Livescape bermain sniper. Tapi dari The Infinity mereka masih membuat wall smoke untuk mereka lolos dan Katau mendapatkan 1 pemain dari Dingos. Yap, kita bakal kali ini tampaknya dari seorang Kato. Terus mengamuk pada ronde kali ini tidak membiarkan tim-tim lain bergerak dengan bebas. Tempe-tempe yang dilontarkan Kato pun sudah masuk ke arah zona, tinggal nyayur ke arah tim-tim lain yang tidak masuk ke zona. Dan Dingos, Iron Pro, nyayur tapi akhirnya berhasil di take down oleh seorang Bullshark. Membiarkan tim Face kali ini hanya menyisakan 2 player aktif sementara waktu ini. Tapi Infinity tampaknya diperangi juga oleh tim Livescape yang pengen menyisiri ujung circle. Tidak membiarkan Infinity masuk ke dalam circle dengan bebas. Betul, dan langsung berhasil diamankan. Nuzinya terknock out kali ini. Wallsmoke bakal ditembus oleh pemain-pemain dari Livescape. Mereka bakal menyapu bersih di bagian kanan mereka supaya mereka bergerak lolos. Dan ternyata Vintor juga berhasil diamankan. Ada tembakan dari bagian high ground. Tapi Tani terjebak dengan adanya Blue Zone di sekitar mereka. Dinosaurus tertangkap dan dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi kali ini Blue Zone yang semakin menyakitkan. Ini juga akan segera menghadapi Geek Fam yang masih bersembunyi di bagian sebuah shake. Celah tipis dan dimanfaatkan dengan sangat bagus Logan. Mendapatkan 1 persatu pemain dari Geek Fam Malaysia. Mereka bahkan kali ini berhasil masuk walaupun hanya menyisakan 2 player saja yang tersisa. Betul, kita bakal kayaknya juga 6 tim tersisa dengan 18 player yang masih live. Dan 2 tim dari Indonesia masih bertahan juga hingga top 6 kali ini. Wah gila, Toms barbar banget mainnya. Nggak mau ngerem, mau diintip dulu. Ada yang proning sedikit, nggak sedikit tapi banyak memberikan cicilan damage. Fast level 3-nya Toms langsung merah merona. Tapi di sisi lain, EVOS juga sedang melakukan perang kali ini Demigod. Terjatuh 1 pemain mereka, 2 tim Indonesia bermain secara agresif. Dan Toms pun terhit parah oleh seorang Logan tadi. Ingin langsung di-end. Lemparan granat menuju ke arah Toms dan Toms minta diselamatin merangkak ke arah belakang. Untungnya lemparan granat dari Logan masih belum bisa on point ke arah Toms. Ya, kita bakal tampaknya Logan tidak mengetahui bahwa Toms sudah pindah posisi dan Aviro lagi menunggu Toms merangkak ke arahnya kali ini. Tapi nggak bisa. tampaknya bakal langsung ke take down. Livescape menyisakan 2 player mereka. EVOS harusnya masih 3-4 player. Ya, masih kita perhatikan kali ini EVOS tersisa beberapa pemain. Dari Alviro juga sudah mulai bergerak. Sudah menggerakkan mobilnya bergerak sedikit untuk masuk ke bagian dalam dari zona. Tapi proses perjalanan mereka masih terlalu jauh. Dan Demigod cukup dekat dengan seorang Ports. Dan Ports terlalu open field. Di tengah-tengah jalan ini benar-benar santapan lezat untuk Demigod. Yes, masih tampak. ada 5 tim. Masih 5 tim, 13 masih live tapi 2 tim Indonesia masih cukup kokoh dan bahkan EVOS lengkap dengan 4 anggota mereka. Let's go guys, Indonesia! Indonesia! Makanya kita spam Indopride-nya, kita pencet tombol like-nya, kita tembusin di angka 100.000 like. Kali ini bahkan dari Kevin mendapatkan korban lagi dari Demigod. Kevin terknock out. Wow, itu seorang WAM jauh banget dari 2 pemain yang lainnya. Yes, sudah bakal dari tim EVOS tampaknya nyayur terus ke arah Demigod di mana WAM, Kevin dan kawan-kawan terus diberikan pressure oleh EVOS kali ini. Tapi dari tim Livescape tampaknya belum terlalu banyak bersuara lagi ya, sejak mereka tadi perang besar lebih pengen coba men-save posisi mereka dulu. Betul, dan sudah mulai ada bantuan dari smoke yang dilemparkan oleh seorang WAM. Kevin berhasil di revive.
Masih ada 3 pemain dari Demigod yang bertahan sejauh ini. Wam, Kevin, dan juga Chi bertahan di balik sebuah gundukan. Dan EVOS mendapatkan 1 pemain dari Infinity. Logan bahkan tersungkur, lemah, letih, lesu, tidak bisa bergerak kembali. Hanya menyisakan Tani, last man standing dari tim The Infinity. Ya, kita bakal kayaknya juga dari tim Demigod harus maju sedikit lebih jauh kalau pengen punya posisi yang cukup enak. Tapi EVOS nembak kemanapun cukup enak. Tapi Logan dicuri oleh Demigod. Tapi di pelanggan juga Ferrari karena lobby kali ini. Lihat dari Livescape, posisi mereka high ground banget. Bisa nembak ke semua tim di bagian bawah. Ya tapi nggak bisa terlalu ngintip jelas ya. Karena sekali dia ngintip dari EVOS bisa nembak, dari kanan juga bisa nembak. Tiba-tiba bakal langsung ditabrakin begitu aja turun dari arah baginya. Kali ini jump shoot yang berhasil mendapatkan 1 pemain. Dan ternyata backup dari Kato tidak tepat waktunya. Karena tiba-tiba tadi Kato harus melakukan healing tertembak dari arah sebelah kanan. Tapi Alvirlo kesempatan masih begitu besar untuk melakukan revive. Tapi Kato masih berpikir maju atau tahan. Karena kalau dia lari udah pasti ketembak sama EVOS. Betul, dia perlu mikir sih timing yang tepat untuk menyelamatkan Avirlo atau minimal ambil healing-healingan dia untuk maju ke arah depan lebih jauh lagi. Wall smoke EVOS gue rasa chance paling gede chicken sih menurut gue ya. Harusnya iya. Lean pick tipis, spray down. Tapi ada 2 pick yang dilakukan secara bersamaan. Ngintip ke arah sebelah kanan, double pick dari seorang EVOS. Dari pemain EVOS dan berhasil mendapatkan 2 pemain dari arah Demigod. 1 orang tersisa, tapi 1 pemain dari EVOS terknock out. Untungnya masih tercover dengan sebuah gundukan kecil. Setup smoke kembali dilakukan untuk menyelamatkan seorang KF. EVOS bener-bener strong banget, positioning mereka bagus banget di lempengan ini. Betul, tinggal Wam. Seorang jadi bertahan dan harus di-take down oleh tim EVOS kalau mereka pengen menguasai semua keseluruhan circle kali ini. Dan tampaknya Avirlo pun sudah berhasil di revive. Betul, itu dipegang ternyata sama Kato dan Microboy juga berhasil memulangkan Kevin ke arah lobby. Berarti kali 4-2-1-1. ini ya 4-2-1-1 seperti yang ada di sebelah kanan sana. Loki masih berpikir untuk bergerak, kayaknya punya niat yang sama untuk mengamankan tempatnya tim Livescape. Ini udah nggak bisa turun lagi sih dari Livescape-nya. Betul, ini nggak bisa turun lagi tapi kita bakal Open kayaknya banget, apakah bro. dari tim Livescape bisa minimal masuk nomor 2. Itu bakal nge-boosting poin mereka luar biasa sih. Pasti. Dan ini ngerepotin banget sebenarnya dari Demigod juga nggak bisa bergerak kemana-mana. Kalau Wam ke arah kanan udah kebuka ke arah EVOS. Dia naik ke atas sana juga kebuka dari EVOS dan kebuka dari arah Livescape. Kita Loki bakal healing. kayaknya- Loki healing. Loki Masih healing. Buying time dia. Ya dia buying time aja. Oke, tapi Avirlo tampaknya tertangkap juga. Sini Loki bisa punya angle yang cukup enak nembak ke arah bawah, tapi belum sampai full open. Kita bakal juga dari tim Demigod ya, mereka masih bermain dengan sangat santai. Coba menggunakan smoke untuk membuka jalur ke arah depan di mana tampaknya Livescape atau nggak mau ambil resiko dengan menyelamatkan Avirlo, tapi Loki tertangkap dan akhirnya masuk top 3. Top 2 Indonesia, top 2 Indonesia, top 2 Indonesia. Siapapun yang chicken bodo amat, yang penting Indonesia top 2. Let's go Indoprat. Ada EVOS dan juga Livescape. Alvirlo sudah dipulangkan ke arah lobby kali ini. Dari Livescape masih bertahan, Kato pun tidak bisa healing lagi. Dan winner chicken dinner untuk EVOS Reborn. Penantian panjang dari hari pertama berkali-kali hashtag 2 dan kali ini EVOS berhasil mendapatkan hashtag yang pertama. Yes, WWCD dengan total 9 poin kill dan akhirnya EVOS